しも全て投げ捨てられたら Anime-anime dengan karakter overpower memang sangat menarik. Soalnya kita bisa melihat hal-hal yang luar biasa dari karakternya langsung tanpa melalui proses yang terlalu panjang. Nggak perlu zero to hero dulu. Apalagi kalau ditambah unsur romance yang ngebuat ceritanya jadi nggak boring. さて宴だ Gue bakal ngebahas anime-anime dengan karakter overpower, ditambah MC-nya tinggal serumah atau sekamar dengan heroinnya. Sebagai bonus yang diberikan animenya agar jalan ceritanya tidak monoton dan membosankan. Plus, sebagai premis untuk fanservice di animenya. ねもしも全て Pertama, Absolute Duo. 寝技の練習ですか Mengisahkan seorang pria bernama Toru Kokonoe yang mendaftar di Kouryugakuen dan untungnya diterima si doi. Kalau nggak kan bagong kali dia. Kouryugakuen merupakan sekolah khusus untuk melatih muridnya bertarung agar ketika lulus mereka bisa menjadi pasukan keamanan. Sekolah ini menerapkan sistem duo yang mana muridnya harus membentuk tim 2 orang untuk bertarung bersama dan mengharuskan mereka untuk tinggal di satu kamar yang sama. Awalnya Toru terpaksa sekamar dengan seorang gadis bule bernama Julie Siktuna karena di kelas mereka duduk sebelahan. Tapi pada akhirnya mereka membulatkan okpai dan berjanji untuk menjadi duo selamanya dan sekamar hingga lulus. Kedua, Rakudai Kishi no Cavalry. Mengangkat kisah kehidupan seorang pria bernama Kurogane Iki yang merupakan siswa di sekolah ilmu sihir yang memanfaatkan mantra sihir modern dalam pertempuran. Sekolah ini tuh memiliki asrama yang mengharuskan siswanya cowok cewek untuk tinggal di satu kamar secara berpasangan. Gokil nih school, malah diharuskan. Suatu hari si Iki baru pulang dari latihan dan ingin masuk ke kamarnya. Ternyata di kamarnya sudah ada seorang cewek bernama Stella Vermilion yang sedang memakai bikini superhero ecchi. Emang ya pertemuan pertama di anime itu suka kimochi-kimochi kayak gitu. Iki otomatis melihat seluruh tubuh indahnya Stella. Stella nggak terima dong tubuh heroinnya dilihat oleh cowok. Lalu dia mengajak Iki untuk berduel, yang mana hasilnya tetap saja membuat mereka tinggal di satu kamar yang sama. Ketiga, Hidano Aria. Bercerita tentang kehidupan seorang pria bernama Kinji Toya yang merupakan seorang siswa di sekolah Tokyo Butte High, yang mana di sekolah ini itu para siswa diberi latihan khusus untuk belajar bagaimana caranya ngecrot yang benar. Cara menembak yang benar. Dan setiap siswa diberi dan diizinkan untuk menggunakan senjata asli. Suatu hari ketika Toya hendak ke sekolah, dia diserang oleh sekelompok orang gitu. Lalu ada seorang wanita yang menolongnya bernama Aria Hakanzaki, yang merupakan siswi pindahan yang memiliki opai ala kadarnya. Dan malamnya Toya dikagetkan atas kedatangan Aria ke kamarnya dan mengatakan kalau dia akan tinggal di kamarnya Kinji. Keempat, Beatless. クラウドのデータで様々な料理が作れます。ユーザー評価は5つ星になっています。私、レイシャーさん好き。 Latar cerita berada di masa depan, di mana umat manusia hidup berdampingan dengan manusia buatan yang disebut dengan Hiei, yang dibuat dengan tujuan untuk membantu manusia dalam bekerja. Pada suatu malam, si MC kita, Endo Arato, sedang dalam perjalanan pulang, habis belanja-belanja santuy di minimarketnya Pak Acong. Lalu dia terjebak di suatu insiden yang hampir saja merenggut nyawanya. Beruntung, pada saat itu muncul sebuah Hiei wanita cantik bernama Lasia menyelamatkan nyawa si Araratot ini. Lasia meminta Aratot membuat kontrak untuk menjadi pemiliknya, dan terjadilah kontrak tersebut. Lalu Aratot membawa Lasia ke rumahnya untuk tinggal bersama. Dan by the way, yang overpower di sini bukan si Aratotnya ya, tapi Lasia karena termasuk Hiei yang spesial. Kalau Aratot mah nggak usah ditanya, beban cuk. Kelima, Sosei no Omyoji.
Mengisahkan dua anak berbakat dalam dunia eksorsis. Yang pertama Enma Dorokuro, seorang pria yang hobi bermain bola dan memilih untuk menjauh dari hal-hal yang menyangkut dengan eksorsis. Yang kedua ada Shinobe Nio, wanita yang sangat terobsesi dan sangat termotivasi untuk menjadi seorang eksorsis yang kuat. Menurut ramalan, mereka berdua itu ditakdirkan untuk menjadi pasangan eksorsis. Dan jika mereka menikah dan kentu, mereka akan melahirkan keturunan yang akan memusnahkan para musuhnya. Sebagai langkah awal, pemimpin eksorsis menyuruh mereka untuk tinggal di satu rumah yang sudah disiapkan agar mereka dapat membangun chemistry terlebih dahulu. Chemistry nggak tuh? Keenam, Mishindolo wa Kizutsu Kunai. 魅力的ややは俺の嫁起きていたのですか大臣。人の耳元で何をやってる。 Bercerita tentang seorang pria bernama Raishin Akabane yang datang bersama otonom miliknya yang bernama Yaya ke Royal Academy yang merupakan sekolah pengendali otonom terbaik. Hanya orang-orang hebat dan kuat saja yang dapat masuk ke akademi tersebut. Raishin hampir gagal masuk ke akademi itu, soalnya agak bagong juga dia kayaknya. Tapi karena keberuntungannya yang gede plus dia MC di anime ini, jadi nggak lucu dong kalau dia gagal gitu kan. Akhirnya dia dapat masuk ke Royal Gakuen. Akademi ini tuh hanya menyediakan kamar untuk pengendali autonom saja. Dan Yaya merupakan autonom berwujud wanita kawaii yang memiliki pikiran mesum. Jadi Raishin harus tinggal sekamar dengan boneka mesum tersebut. Ketujuh, Omamori Himari. 一体どういうことなのか説明してくれたっていいだろう。よかろう。あ、なんで脱がすんだよ。 Menceritakan seorang remaja bernama Yuto yang baru saja menggenapkan usianya yang ke-16 tahun. Yuto merupakan keturunan pemburu iblis yang sangat disegani pada masanya. So, ini bukan era lo lagi cuy. Namun karena zaman telah berubah, Yuto tidak tahu menahu mengenai hal tersebut dan dia hanya menjalani kehidupannya sebagai manusia biasa. Hingga suatu saat dia diserang oleh iblis dan pada saat itu datanglah seorang gadis bernama Himari yang datang menyelamatkannya. Pada akhirnya gadis itu memutuskan untuk tinggal bersama Yuto agar bisa melindunginya. Dan kedepannya gadis-gadis lain bermunculan yang pada akhirnya mereka juga tinggal bersama Yuto si useless kun. Kedelapan, Black Bullet. そうだ。わらわこそレンタロウのイニシエーター。もとい。相棒。相原エンジュだ。 Latar cerita berada pada tahun 2021, di mana umat manusia diserang oleh monster raksasa bernama Gastrea. 2021? Mana? Gak ada cuk, corona iya. Mengisahkan tentang seorang agen dari Biro Keamanan Sipil yang bernama Satomi Rentaro, yang bertugas untuk membasmi Gastrea yang menyerang umat manusia. Dalam menjalankan tugasnya, Rentaro dibantu oleh seorang partner bernama Aihara Enju sebagai inisiator, yang merupakan seorang loli berumur 10 tahun. Dan kalian jangan salah, meskipun loli, dia memiliki kekuatan untuk mengalahkan Gastrea. Tapi karena dia tidak memiliki orang tua dan masih loli juga, jadi dia tinggal bersama Rentaro. Kesembilan, Dakera Boku wa Haga Dekinai. やっぱりいいな。濡れて透けたブラってのは。信じらんない最低。もしかしてあれが噂のエロスケじゃない？深く激しく Mengisahkan seorang pria bernama Ryosuke Kaga, seorang siswa Akademi Momozomo yang memiliki pikiran super duper mesum dan ecchi adalah hidupnya, seperti saya tentunya. Suatu hari dia bertemu dengan seorang gadis berambut merah bernama Lisara Restal, berdiri di depan rumahnya sambil hujan-hujanan. Ryosuke dengan sifat mesumnya tentu tidak tega dong melihat seorang wanita basa-basan seperti itu, sehingga dia menawarkan Lisara untuk masuk ke rumahnya tanpa bermaksud apa-apa. Ternyata Lisara merupakan seorang shinigami yang sedang memiliki urusan di dunia manusia. Lalu Lisara membuat kontrak dengan Ryosuke agar bisa bertahan hidup di dunia manusia dan tinggal bersama Ryosuke. Nice. Ke-10, Shinmai Mao no Testament. 嫌です。東条バサラです。成瀬美代です。よろしく頼むよ。 Bercerita tentang seorang remaja SMA bernama Tojo Basara yang merupakan anak tunggal dan hanya hidup bersama ayahnya. Suatu hari ayahnya tiba-tiba memutuskan untuk menikah lagi
Karena tiba-tiba Basara belum siap dong. Apalagi sang ibu tiri sudah memiliki 2 orang anak perempuan yang bernama Naruse Mio dan Naruse Maria, yang ternyata mereka berasal dari klan Demon. Sedangkan Basara dan ayahnya merupakan klan Hero. Jadi mereka sebenarnya adalah musuh, tetapi ayahnya Basara memerintahkannya untuk menjaga kedua adiknya itu dan hidup akur bersama di rumah. Basara no Otosang, untuk anime bergenre ecchi, mereka memang hidup dengan akur kok sebagai Oni-chan dan Imoto. Tapi Johnny saya yang dibuat gak akur. ねもしも全て投げ捨てられたら Oke, sekian pembahasan mengenai anime-anime overpower di mana MC-nya itu tinggal serumah dengan heroinnya. Yang mana hal itu tentu sangat mengirikan dan sangat merosakkan. Udahlah kuat gitu kan, tinggal bareng cewek lagi. Kecuali Aratot ya, si cecungu itu beban doang itu dia. Canda beban. Dan pesan moralnya yang bisa diambil adalah Orewa echi echi kimochi daisuki desu, dan echi adalah hidupku. Oke, sekian gue Arjusi ya.